Kembali bersama dengan saya di channel Saronia Harefa, calon guru penggerak Angkatan 11, guru mapel Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Klaten. Ya, kembali bersama dengan saya lagi. Aksi nyata saya di modul 1.3 ini tentang visi dan prakarsa perubahan dalam penggunaan Bagja. Maka kali ini bersama dengan rekan saya dalam satu SMA Negeri 2 Klaten, kami mengundang semua bapak dan ibu guru untuk menggunakan kalimat rumpang dalam perumusan visi yang ingin dicapai dan prakarsa perubahan dalam penggunaan Bagja. Saksikan video ini sampai selesai dan kami mohon untuk masukan dan saran dari bapak dan ibu guru yang hebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan diskusi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pengantar tujuan diskusi, acara yang ketiga merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, acara yang keempat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, acara yang kelima mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali acara pendampingan individu yang kedua hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Klaten, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Klaten, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Klaten, dan yang kami banggakan calon guru penggerak Angkatan 11 SMA 2 Klaten. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang luar biasa ini dalam kegiatan diskusi. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kegiatan diskusi hari ini itu bertujuan untuk mendiskusikan cita-cita atau visi sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Pada kegiatan diskusi hari ini, calon guru penggerak akan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, dan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan oleh sekolah. Meskipun dalam kegiatan hari ini calon guru penggerak mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan, tapi tidak diharuskan untuk mengubah visi sekolah yang sudah ada. Jikapun nanti hasil dari diskusi hari ini dapat memberikan kontribusi terhadap visi sekolah, maka dapat dilakukan perubahan, tetapi jika tidak pun tidak mengapa. Itu aja yang menjadi poin kita. Jadi untuk kegiatan hari ini sebagai bagian dari kegiatan calon guru penggerak dalam visi dan prakarsa perubahan. Demikian prakarsa yang dapat saya sampaikan.
Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Terima kasih Ibu Syahda atas sedikit perkata yang telah disampaikan. Memasuki acara berikutnya adalah sambutan kepala sekolah. Untuk Ibu Dwi Retnaningsih yang mewakili, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, yang pertama Ibu Syahda Maulana, yang kedua Ibu Eni Tarbiyatun, dan yang ketiga Bapak Tri Suhandono selaku pengajar praktek dari rekan-rekan kami CGP Angkatan 10, yaitu Bapak Angkatan 11, yaitu Bapak Briliantoro Yusuf Ervanda, Bapak Satria Arif Pratama, serta Bapak Saronia Harifa. Puji syukur, alhamdulillah, tak lupa marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang karena Rahman dan Rahimnya kita semua dapat berkumpul di ruang meeting ini dalam rangka melaksanakan review visi serta prakarsa perubahan, yaitu menjadi salah satu agenda dari calon guru penggerak dalam masa menjalani pendidikan guru penggerak. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengajar praktik serta rekan-rekan CGP Angkatan 11 yang sudah menginisiasi adanya kegiatan ini, yang insya Allah kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi sekolah untuk kemajuan kita di masa yang akan datang. Dan seperti yang kita tahu bersama bahwa visi sekolah ini merupakan impian atau cita-cita yang ingin kita raih di masa depan, maka kita berharap melalui kegiatan hari ini kita bisa mereview apakah visi sekolah kita masih relevan dengan tantangan zaman yang terus berubah. Sekaligus kita bisa mengidentifikasi bersama peluang dan tantangan apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita manfaatkan momen pada siang hari ini untuk bisa kita bersama-sama dengan semangat kolaboratif menggali ide-ide kreatif Bapak Ibu semua untuk dapat menyampaikan ide-ide prakarsa perubahannya yang nanti bisa membawa ke sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Dan saya mengajak Bapak Ibu semua untuk dapat aktif dalam diskusi kita pada siang hari ini, yang tentu saja semua ide-ide atau apa yang disampaikan Bapak Ibu sangat berharga bagi teman-teman CGP kita ini pada khususnya, serta bagi kemajuan sekolah kita pada umumnya. Dan semoga Allah memberikan kemudahan dalam kita melaksanakan kegiatan di siang hari ini, dan semoga kegiatan ini membawa keberkahan dan kebermanfaatan bagi kita semua. Dan di sini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena beliau berhalangan hadir di tengah-tengah kita bersama. Jadi mohon maaf tidak bisa mendampingi kegiatan kita di siang hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan baik ibu-ibu waka maupun bapak ibu guru yang turut hadir di sini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian sambutan ini banyak kekurangan atau tidak berkenan di hati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi Retnaningsih atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara berikutnya adalah pembacaan puisi. Bapak Ibu semuanya, izinkan kami bertiga untuk membacakan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Bung Karno. Izin ya Ibu, Bapak, Guru yang kami kasihi, yang kami cintai, jangan ditertawakan Kak.
aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai ngelenyap, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngelenyap itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung berapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kalabat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian Bapak Ibu puisi yang kami bacakan. Ini kemarin kami berlatih Bapak Ibu. Jadi ada harusnya Gunung Kelebet tapi dibacanya Kelelep terus. Makanya ketika kami bacakan jadi kami agak grogi dan tertawa malah gitu. Mungkin dari puisi karya Bung Karno ini aku melihat Indonesia, bahwasanya Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa, dan budaya. Tetapi Bung Karno memposisikan di sini bahwasanya dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, kita tetap di Indonesia. Kami di sini juga berharap bahwasanya dalam mendidik anak-anak yang beraneka ragam dan memiliki sikap yang berbeda-beda, kami tetap berusaha memandang bahwasanya anak ini adalah anak-anak yang sama yang kelak akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Izinkan kami yang di depan ini juga untuk sedikit menghibur nih Bapak Ibu, biar tidak sepandang, terutama Bapak Roni. Memang Pak Roni memiliki bakat sebagai pelawak juga. Mungkin besok setelah CGP mau ikut audisi dulu. Oke, jadi Bapak Ibu untuk kegiatan berikutnya mohon izin
kami sudah membagikan link yang sudah dikirim oleh Bapak Roni. Kami mohon Bapak Ibu untuk melengkapi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Mohon nanti dalam mengisikan kalimat rumpang itu diberikan nama, Bapak Ibu, biar kami dapat mengetahui. Sudah dikirim tadi, sudah coba dulu di ini belum terorganisir soal. Ya silakan, sudah biar kita baca. Nanti biar dilanjutkan di bawah. Nanti dilanjutkan masing-masing ya Bapak Ibu. Dilanjutkan, sudah dimulai Bu Nurbaiti, luar biasa, ibu yang paling sekep. Yang paling tua. CGP yang sesungguhnya. Ya, non grupang. Ya dibacakan Pak, dibacakan Pak. Bacakan Pak Yusuf, dimulai dari ini. Iya, dalam kalimat rumpang itu murid yang diimpikan seperti apa? Kita mendapatkan dari pertanyaan yang pertama adalah kita memimpikan murid yang dari Bu Nurbaiti berkarakter jujur, tanggung jawab, kreatif, mandiri, dan disiplin. Terima kasih. Dan turun di bawah dari Bu Harjanti, kita mau memimpikan murid itu cerdas, berkarakter, berbudi, pekerti luhur, bertanggung jawab, dan disiplin. Wow, luar biasa. Dari Bu Happy, memimpikan murid berprestasi, mandiri, tumbuh menjadi anak yang hebat, berakhlak mulia. Luar biasa. Turunkan Gus. Luar biasa. Dari Pak Tommy, beriman, berkarakter, berdaya saing, dan disiplin. Dari namanya ini siapa? Tidak ada, mungkin Pak Sumanto atau Bukan. inovatif, responsif dan kolaboratif. Dari Bu Aulia, memimpikan murid memiliki karakter yang baik, bertanggung jawab dan jujur. Dari Pak Sumanto, berkarakter kreatif, mandiri. Iya, terima kasih. Ini Bu Dian Septal, masih belum, baru OTW, baru sampai di langit-langit SMA 2. Ya, benar kan? Sudah sampai di pintu tadi. Ya, berakhlak mulia, kreatif, dan selalu bahagia. Ini obatnya kalau senyum-senyum sendiri apa ya? Iya, itu tentang, dan kita mengambil kesimpulannya. Belum, saya belum. Oh, Bu Dwi. Biar diringkas kabeh. Nanti kita bisa ringkas. Ini dari Bu Dwi, ini yang saya tunggu-tunggu karena ini selalu yang terbaik di antara yang baik. Ya, terima kasih Pak Selamat. Saya bacakan, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, memiliki adab yang baik, peduli lingkungan, aktif, literat, kolaboratif, bernalar kritis, memiliki daya juang tinggi, berprestasi, inovatif, punya mimpi dan mau berjuang meraih mimpinya. Luar biasa. Benar yang saya katakan kan? Ini yang saya tunggu-tunggu. Sudah ngeringkas ini semua, dan ini yang kita ambil. Responsif, kolaboratif, inovatif, berbudi pekerti luhur, kreatif, bertanggung jawab. Terima kasih buat bantuan Bapak Ibu, dan kami mengambil kesimpulannya dari yang sudah dipaparkan oleh Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi, memang ini CGP yang paling CP yang guru penggerak yang paling mendukung adik-adiknya yang baru berjuang seperti ini. Ya. Setuju ya Bapak Ibu? Kita ambil kesimpulannya dari yang sudah dituliskan oleh Bu Dwi ya.
Setuju? Semua sudah terangkum soalnya di situ. Mau tambahkan di mana lagi? Sudah sesak. Di bawahnya. Di bawahnya lagi. Wih, sudah terlalu panjang. Istilahnya responsif belum masuk tempat saya loh Pak. Responsif. Ditambahkan Bu, responsif. Nanti kita foto Pak. Nanti di foto ini Bos. Adaptif tadi juga ada ya. Nanti di foto ini. Punya saya belum ada. Sudah ada adaptif. Sebenarnya itu kritis, kolaboratif, iya adaptif belum ada. Berprestasi, responsif, sudah ada sebenarnya responsif itu aktif. Aktif itu sudah masuk responsif. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertanyaan yang kedua, silakan Gus. Oke lah. Kalau saya nanti yang membacakan semakin tidak. Oke lah, semoga tidak tegang-tegang ya. Pertanyaan yang kedua adalah, kita percaya bahwa murid kita adalah orang-orang yang mau dibimbing. Belum ya, belum. Oh, Budian belum. Ya, kita akan tunggu nanti. Saya juga tunggu-tunggu kata-kata yang indah dari beliau. Selalu manis kata-katanya, Pak. Enak dilihat dan enak dipandang. Jadi Bu Endang ya. Iya, yang pertama adalah dari ibunda yang tercinta, Bu Nurbaiti, mengatakan generasi penerus yang mempunyai potensi dan keistimewaan. Wah, ini kemarin ramai ya Bu ya. Kita di Rukol kemarin, murid yang istimewa itu, ya, keistimewaannya kalau baik-baik kita mengatakan, wow luar biasa. Tapi yang istimewanya itu naik ke pagar itu loh. Nah tiba-tiba kesurupan itu, siapa yang menangani itu? Nah, jadi kalau istimewanya yang baik ya kalau saya mengatakan puji Tuhan. Terima kasih Bu Nurbaiti. Bu Harjanti mengatakan bahwa pribadi yang unggul berkarakter dan memiliki kemampuan untuk maju. Wah, luar biasa. Kita tidak perlu dorong-dorong anak lagi. Ayo. Luar biasa ya. Bu Aulia memiliki bakat dan keistimewaan sendiri-sendiri. Ya, ada bakat masing-masing ya. Ada yang suka nangis, ada yang suka ketawa, ada yang suka mojok, ada yang suka nge-game. Ya. Yang berikut adalah dari Pak Tommy. Ya, setiap murid memiliki karakter keistimewaan pada mereka sendiri. Yang berikutnya dari Bu Happy, anak yang memiliki karakter yang baik. Dari Mas Indi mengatakan memiliki semangat yang tinggi. Wah, luar biasa. Dari Bu Dwi, setiap anak itu unik dan istimewa, memiliki potensi masing-masing dan pasti bisa berhasil. Saya setuju ini. Ini harus dituntun ini. Orang buta menuntut orang buta bisa? Nggak bisa ya? Bisa. Yang tidak ada mata bisa sampai ke Yogyakarta kok. Kita mengambil kesimpulannya Gus, gimana Gus? Udah lanjut berpikir mau jawab loh. Oh silakan Bu. Silakan Bu Dian. Saya tunggu. Silakan Bu. Tarik nafas segitiga. Tarik nafas Wah, ini dia kesimpulannya. Memang sudah ada dua ibu-ibu yang hebat dan luar biasa. Kesimpulannya adalah dari Bu Dianita mengatakan kita percaya bahwa murid itu adalah individu yang mempunyai potensi dan keistimewaan tersendiri yang harus diarahkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Memiliki karakter dan keunikan masing-masing, keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menjadi individu yang bertumbuh dan berkembang dengan baik. Jangan berkembang ke kiri dan ke kanan ya Bu. Bu Sanda nggak mau itu. Tumbuh ke atas aja ya Bu. Terima kasih.
Saya ingin kita bahagia di sini Bapak Ibu, jangan terlalu fokus ya. Mohon maaf kalau saya celelean begini, tapi supaya kita bisa ketawa saja. Saya sudah, kalau pegang tangan saya sudah dingin ya Bapak Ibu. Sebenarnya. Apapun ceritaan ya. Sebenarnya untuk membaca ini saya kasih sama moderatornya, malah disuruh saya. Baik. Sudah sepakat itu? Ya, kita sepakati ya. Oke. Kita sekarang masuk ke pertanyaan yang ketiga. Jadi sekolah kita mengutamakan yang pertama adalah dari Ibu Nurbaiti, pembelajaran berpihak kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan individu. Terima kasih Bu, bagus sekali. Pak Tommy, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, prestasi, dan kedisiplinan. Jadi luar biasa. Terima kasih Pak Tommy. Ini kalau anak-anaknya beriman semuanya itu memiliki iman yang kuat, tidak ada yang kesurupan lagi ya Pak Tommy ya. Ya, yang berikutnya dari Bu Happy ya, dari Bu Harjanti dulu. Ya, individu yang berkarakter, bertanggung jawab, disiplin. Baik, dari Bu Happy, pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Baik, pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Terima kasih. Pak Sumanto, murid yang dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing. Baik, minatnya apa ya Pak Sumanto ya? Minatnya untuk suka tidur? Baik, dari Bu Dianita, ini lagi kata-kata indah sekali. Ya. Oh, nggak kelihatan Pak. Naikin gimana ke sini? Oh, baik. Wow. Pendidikan karakter berpihak kepada murid sesuai dengan kebutuhan setiap individu. Mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Benar sekali Bu. Mereka ke sekolah itu bukan hura-hura, ya, bukan ore-ore. Ya, nanti dibilang gak menyenangkan lagi sekolah. Ya kan? Huru-hara. Budui. Saya tidak sejodoh dengan saya di Letomo ya. Dari Budui, penanaman karakter, penguatan profil pelajar Pancasila, pengembangan potensi dan prestasi, serta memiliki keterampilan di abad 21 ini. Baik. Kita berada di abad 21 benar? Yakin? Oke, terima kasih. Berarti kita masih ada di sini ya. Dari Budian Septal mengatakan penguatan karakter dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dari Pak Sumanto, pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada siswa. Dari Mas Indi, pendidikan karakter dan pengembangan bakat. Itu ambil kesimpulannya bagaimana Pak Rio, Pak Yusuf? Kita ambil dari mana? Dari Bu Dianita yang paling panjang ya. Bukan panjang orangnya ya. Dan bukan tangannya juga ya. Luar biasa. Nanti aku dimarahin kalau itu. Wah, nuduh-nuduh dirimu. Sesok aku gak mau ketemu sama Pak Roni lagi ya. Tak kabur langsung Bu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa spesial. Itu dari saya. Tapi dari Bu Nurbaiti mengatakan sekolah merupakan rumah kedua. Weh, berarti ada murid-murid yang tidur memang benar. Ya. Rumah kedua, peserta didik untuk mengubah perilakunya menjadi baik serta mengembangkan potensi yang sudah dimilikinya. Dari Pak Tommy, sekolah adalah tempat mereka belajar, bersosialisasi, berkembang menjadi pribadi yang baik, versi mereka sendiri sebagai jalan meraih cita-cita. Ini kesimpulan yang bagus ini. Terima kasih. Dari Bu Happy, mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pembelajaran yang layak. Berarti selama ini belum layak ya Bu Happy? Terima kasih. Dari Bu Harjanti, setiap siswa mempunyai tanggung jawab untuk dirinya, sekolah dan orang lain serta lingkungannya. Terima kasih. Dari Bu Aulia, sekolah adalah salah satu tempat
untuk mencari ilmu dan mengembangkan diri dari Bu Dianita lagi. Panjang Pak, panjang Pak. Aku siap-siap membacakannya. Lihat aja udah capek kan? Oh enggak. Tidak dapat untuk ya salah kan? Gara-gara untuk dapat menuntun. Nah ini kan, untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada siswa dengan memaksimalkan sumber daya serta sarana dan prasarana yang ada. Ini ada sangat baik sekali, ini sesuai dengan yang sudah kita paparkan tadi di Bagja ya. Kalau terjadi ini sekolahnya mah bukan lagi hanya rumah kedua Bu Nurbaiti, bisa jadi rumah utama. Tidak lagi hanya dapur ya. Nah dari Bu Dwi, belajar merupakan bagian dari penyiapan masa depan. Masa sekolah adalah masa untuk mengembangkan dan mengasah potensi yang dimiliki serta menjalani kolaborasi. Wah, bagus sekali. Terima kasih. Yang penting masa-masa sekolah bukan masa-masa pacaran ya Bu ya. Nah, benar itu. Ya. Dari Pak Sumanto, belajar adalah proses menyiapkan diri untuk mencapai impian. Dari Bu Dian Septal, setiap murid memiliki potensinya masing-masing. Terima kasih. Yang berikutnya adalah warga sekolah di sekolah ini yakin untuk yang pertama berkolaborasi dengan guru lain untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Terima kasih kolaborasinya selama ini sangat baik sekali. Yang kedua dari Bu Happy, menciptakan budaya positif di sekolah. Sudah digagas Bu, tinggal ditempel-tempel ya. Ditempel di mana? Di kepala, di hati, di kaki. Ya semuanya ya, karena itu menyangkut semuanya dari mulut, mata, tangan, kaki. Nanti dilihat ada yang tidak pas, dibersihin. Ya. Tempel di mata jangan lupa, nanti nutupin. Kan bisa pakai hati. Terima kasih, ternyata ada juga yang sudah mulai tertular lah, sudah mulai tertular ini. Siang hari ini sudah mulai tertular. Terima kasih. Yang berikutnya adalah ini. Siapa lagi tadi? Bu setelah Bu Harjanti, keberhasilan sekolah dapat berhasil jika ada koordinasi dan konsolidasi semua pihak yang ada di sekolah. Iya baik sekali. Bu Dianita, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka tersebut dengan ya mencari yang cocok-cocok ya Bu ya. Ya, mencari yang cocok-cocok. Pak Tommy selalu konsisten dalam mengembangkan pribadi peserta didik yang unggul. Dari Bu Dwi yakin bahwa untuk menyukseskan ya. Nyunyu ini penyu terus nanti saya nggak bisa membacanya ya. Susah angel banget ya. Ya, menyukseskan pendidikan di Indonesia, maka pembelajaran harus berpusat pada murid. Sekolah tidak hanya membekali ilmu pengetahuan saja, melainkan menanamkan karakter, keterampilan, dan bekal hidup di masa depan. Jangan hanya pengetahuan saja, busamu Bu, uang. Butuh uang Bu. Ya, segala sesuatunya terlalu kalau nggak ada uang sama saja tidak bisa berjalan. Dari Bu Aul, mampu berkolaborasi untuk menjadikan siswa menjadi lebih baik sesuai potensi siswa. Dari Pak Slamet, terima kasih. Bisa menuntun dan mengembangkan siswa sehingga bisa dapat menemukan bakat dan minat mereka. Yang terakhir, ya masih dua lagi dari Bu Dian Septal, mengatakan murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dari Pak Sumanto, berkolaborasi untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk mewujudkan visi sekolah. Wah, ini keren ini. Semua sudah terangkum. Baik, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang kita lakukan apa sih? Yang pertama, peserta didik adalah generasi penerus bangsa yang harus dididik dan diarahkan untuk memaksimalkan potensi agar menjadi manusia yang cerdas, kreatif,
dan berbudi luhur yang mana bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Terima kasih Bu Nurbaiti, luar biasa. Memang semakin tua itu semakin cerdas ya. Oh, luar biasa. Ya. Jangan ditahan tuanya kalau begitu ya. Oh, kalau senior tidak ya? Atau bagaimana? Kata-katanya biar senior. Senior, wah luar biasa. Terima kasih Ibu. Yang sudah matang? Matang benar. Bisa dimakan? Dari Ibu Janti, keberhasilan sekolah menjadi tanggung jawab semua komponen sekolah. Wah benar. Komponen di mana saja yang belum bergerak ini Pak Yusuf, diingatkan nanti Bu Janti ya. Terima kasih Bu sudah mengingatkan kita, sudah memberikan masukan. Yang berikutnya dari Budian, hanya cuma G Bu. Baru dia udah ke pos gitu. Wah. Terima kasih, tidak apa-apa, nanti akan sebentar lagi muncul. Dari Bu Happy, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Tugas kita mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka agar mereka tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Baik, terima kasih. Sangat bagus sekali. Dari Bu Dwi. Dari Bu Dwi, setiap murid memiliki potensi berbeda, maka pembelajaran harus berpusat pada murid, menyenangkan dan bermakna sehingga murid dapat mengatasi situasi apapun di masa depan. Baik, luar biasa. Dari Pak Tommy, setiap pembelajaran harus sesuai dengan karakter, bakat dan tujuan setiap murid dengan dukungan seluruh komponen sekolah. Wah, sama dengan Bu Janti. Dan yang berikutnya dari Bu Aul, setiap siswa berhak mengembangkan potensi mereka tanpa tekanan. Apa setelah itu? Paksaan. Apa setelah itu? Hukuman. Apa setelah itu? Kalau dibilang singkatannya apa? Ada singkatannya kalau sering kita dengar itu. Paksa, tanpa paksaan, tekanan. Ya, sudah nanti kita cari ya. Yang berikutnya, Bu Dian Septal, semua mimpi akan terwujud dengan adanya sinergi dan kolaborasi baik dari guru, tenaga pendidikan, murid maupun orang tua. Wah, memang ini yang kita harapkan ya. Bagus sekali. Dari Pak Selamat yang terakhir, kemampuan siswa yang berbeda bukan menjadi halangan dalam mewujudkan keinginan dan cita-citanya murid untuk menggapai mimpinya. Penutup yang sangat baik. Terima kasih. Masih ada lagi di bawah. Ini baik. Pak Sumanto mengatakan seperti ini. Setiap warga sekolah mempunyai bakat, minat dan karakter yang berbeda, sehingga perlu berkolaborasi dan saling melengkapi. Berarti selama ini belum lengkap kita ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Ini tentang kalimat tanya yang sudah kita jawab sesuai dengan yang kita harapkan masing-masing, dan kami akan mengambil kesimpulan-kesimpulan yang pasti dan yang memberikan dukungan dari prestasi dari visi yang sudah kami utarakan di atas tadi. Saya serahkan kepada Pak Yusuf untuk mengambil beberapa kesimpulan, atau sudah ada refleksi dulu? Iya, silakan. Jadi Bapak Ibu izin menggarisbawahi bahwasanya dari hal yang kita lakukan ini, kita warga sekolah harus tetap memiliki semangat dan kemauan serta kemampuan berinovasi, kreatif serta proaktif menghadapi perubahan, serta memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang ada di sekolah, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya yang lainnya. Kemudian untuk melanjutkan kegiatan berikutnya mengenai cita-cita yang dirumuskan, mengenai cita-cita kita untuk murid,
kami di sini bahwasanya menganggap atau meyakini bahwasanya cita-cita yang sudah dirumuskan tadi sudah sesuai dengan kontekstual dengan kondisi di lingkungan sekolah, ya Bapak Ibu. Mungkin di sini kami juga ingin menanyakan ke perwakilan Bapak Ibu, mungkin ke Bapak Sumanto, izin bertanya Pak, dari hal-hal yang kita sampaikan mengenai cita-cita untuk murid Pak Manto, apakah cita-cita yang dirumuskan tadi sudah sesuai Pak Manto dengan kontekstual, sudah sesuai dan kontekstual dengan kondisi di lingkungan sekolah Pak Manto? Oke, kalau malah karaoke. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Kalau dari visi misi yang dirumuskan tadi bersama-sama, menurut saya sudah sesuai dengan apa yang kita miliki di SMA 2, karena visi yang disampaikan tadi juga sudah sesuai dengan visi SMA Negeri 2 Klaten untuk pembelajaran yang kolaboratif, adaptif dan sebagainya, dan pembelajaran yang berpihak pada murid di sini juga sudah dilakukan. Karena mungkin ya di SMA 2 juga sudah banyak guru penggeraknya, itu sudah ada. Ini mungkin yang ketiga, Generasi ketiga kita. 1, 3, 1, berarti 6, sudah ada 6 guru penggerak. Dan kalau menurut saya sudah dilakukan Pak Yusuf. 9. Oke, Matur nuwun Pak Manto. Kami ingin mendapatkan 3 tanggapan nggih Pak. Setelah dari Pak Manto, kami ingin Bu Dianita Bu. Nggih, biar nanti saling menguatkan Bu. Iya. Saya balik tanya dulu. Tanggapan untuk visi misi yang dipaparkan atau tanggapan acaranya? Tanggapan dari ini tadi Bu, mengenai apa itu cita-cita yang sudah Dari jawaban tadi ini dirumuskan Bu. Yang sudah saya bacakan tadi itu yang kurang-kurang lengkap itu Sesuai dan kontekstual dengan kondisi di lingkungan sekolah atau belum? Mungkin kami memerlukan masukan itu Bu. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Kalau menurut saya kemarin juga melalui tahapan ini ya. Jadi menurut saya melalui proses yang bertahap itu kondisi di sekolah kita itu sudah menuju ke titik sempurna. Jadi kemarin waktu di angkatan kami itu di CDP 9 itu kami menambahkan kata-kata di visi misi itu ada kata-kata adaptif. Ya kemudian setelah itu ada proses di Bu Anjar itu tidak merubah apapun. Nah yang ketiga ini lebih lengkap karena generasi lebih muda lagi ya. Lebih senior dari saya nih. Ya, itu tadi kalau merangkum kalimat-kalimat yang dipaparkan dari Bapak Ibu guru yang diundang tadi, menurut saya sudah sangat lengkap. Tinggal pintar-pintarnya menyimpulkan dan kemudian visi misi di sekolah kita tuh kondisinya sudah sesuai. Jadi kalau menurut saya tidak perlu mengubah atau menambahkan, hanya tinggal memantapkan. Jadi benar ya Pak Manto ya, sudah jauh lebih baik ya Pak Manto ya. Seperti itu mungkin saya nggak perlu banyak bicara ya, nanti malah ngantuk ya. Monggo untuk bicara pendapat yang ketiga ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Dianita, sangat baik sekali. Dan sebenarnya yang kami pelajari juga di Bagja ini adalah bukan merubah visi SMA yang sudah ada, tapi mempertajam dalam mengimplementasikan, dalam menerapkannya. Dan inilah kalimat-kalimat tadi yang sudah ada, ini sangat bagus sekali. Dan yang terakhir, kami minta salah satu dari Waka sekolah, monggo bisa berunding siapa, Bu Dwi, Bu Nur,
kami menyerahkan kepada mereka berempat. Ini kalau monggo silakan. Karena saya tadi sudah bicara, jadi mungkin ini saatnya bagian sekta yang juga guru penggerak. Bergerak, tergerak. Bergerak. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk tanggapan, jadi dari impian murid ya ini, impian murid dan seluruh warga sekolah yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang ada di sini, menurut saya memang sudah sangat sesuai dengan visi atau mimpi SMA Negeri 2 Klaten yang sudah dirumuskan, terutama ketika ada revisi sedikit di adaptif. Jadi kata adaptif yang diusulkan oleh Bu Dwi itu ketika kami di angkatan 9 itu sudah mencangkup semua, di mana sebenarnya harapan kita di sini adalah semuanya demi murid ya, demi murid. Makanya saya selalu menyebutkan di sana untuk kebahagiaan murid setinggi-tingginya. Itu terima kasih. Oke, terima kasih buat ketiga Bapak Ibu guru yang sudah memberikan tanggapan dan masukannya, dan ini sudah kami tulis dan nanti dapat dikirimkan. Untuk memasuki acara berikutnya, kita memasuki acara inti Bapak Ibu, visi dan prakarsa perubahan. Sebelum kita memasuki acara inti berikut, kami mohon waktu sebentar untuk mempersiapkan, dan tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu semua, monggo untuk snack di Rahbi Bu Bapak. Monggo untuk pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Satria Arif Pratama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin memaparkan hasil diskusi yang sudah kami susun bersama terkait dengan prakarsa perubahan melalui bagja yang sudah kami susun secara bersama-sama. Prakarsa perubahan yang sudah kami susun yaitu mewujudkan murid yang adaptif, berdaya saing, berprestasi, yang dapat mengimplementasikan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Pada kolom bagja, ya, pada bagian B atau singkatan dari buat pertanyaan utama, atau bahasa Inggrisnya define. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan aset, potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan. Biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Pertanyaan yang telah kami susun bersama yaitu yang pertama, bagaimana caranya untuk mewujudkan murid yang adaptif, berdaya saing, berprestasi, yang dapat mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apa tantangan utama dalam pelaksanaan program yang untuk mewujudkan murid yang adaptif, berdaya saing, berprestasi, yang dapat mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Dari kedua pertanyaan ini kami coba jabarkan untuk menjadi sebuah daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami susun. Tindakan yang pertama yaitu kami melakukan diskusi dengan atasan, yaitu kepala sekolah, kemudian diskusi dengan rekan sejawat, orang tua murid, dan pakar pendidikan untuk mewujudkan murid yang adaptif, berdaya saing, berprestasi, yang dapat mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Tindakan yang kedua, kami mengembangkan modul ajar
yang inovatif dan kreatif dalam rangka mewujudkan murid yang adaptif, berdaya saing, berprestasi, yang dapat mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Tindakan yang ketiga yaitu mencari informasi, literatur, dan pelatihan yang mendukung terciptanya murid yang adaptif, berdaya saing, berprestasi, yang dapat mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk kolom bagja pada bagian A atau ambil pelajaran, yang bahasa Inggrisnya yaitu discover, pada pertanyaan di tahap ini, pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan yang mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik. Apakah yang telah ada menemukan inti positif? Tiap pertanyaan dibuat untuk hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Pada bagian ambil pelajaran ini, kami bertiga sudah melakukan atau menyusun pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa praktik terbaik dari sekolah-sekolah yang sudah berhasil dalam menciptakan murid yang adaptif dan berdaya saing, serta bagaimana mereka mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam program mereka. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya untuk memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah untuk mendukung mewujudkan murid yang adaptif, berdaya saing, berprestasi, yang dapat mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Dari kedua pertanyaan tersebut, kami menyusun daftar tindakan, yaitu pertama mencari contoh praktik terbaik dari sekolah yang sukses menciptakan murid yang adaptif serta berdaya saing. Yang kedua, kami melakukan evaluasi terhadap sumber daya yang tersedia di sekolah. Berikutnya, yang ketiga, kami melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, serta stakeholder untuk mengumpulkan hal-hal positif ya dari sekolah-sekolah yang ada tadi tentang mewujudkan murid yang adaptif, berdaya saing, berprestasi, yang dapat mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Demikian yang saya sampaikan. Nanti untuk bagian G, C, dan A akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Saronia Harifa. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, masih tetap ada di sini Bapak Ibu semua? Tubuh dan jiwa rohnya ya? Boleh sambil dimakan, tidak masalah. Tarik nafas dulu, nggak usah terlalu tegang, biar nanti tidak. Terima kasih. Kita akan masuk masih dalam kalimat pertanyaan tentang bagja, dan masuk di bagian G itu adalah gali mimpi. Saya tidak membacakan lagi bagaimana hal-hal yang ada di sampingnya itu tentang menggali mimpi, karena itu sudah bagian yang sudah tertera. Tapi saya mempersingkat waktunya saja, saya membacakan tentang pertanyaan yang sudah kami susun. Di bagian gali mimpi ini kami menyusun 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, bagaimana sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Otomatis ini ada 6 nilainya yang kita hafal ya, jadi kami tidak menulis lagi di dalam itu. Yang berikutnya, yang kedua adalah, apa peran teknologi dan inovasi dalam mencapai visi generasi masa depan yang berdaya saing, adaptif, serta bagaimana mereka dapat mengintegrasikan dalam pendidikan yang ada di zaman sekarang ini. Yang berikutnya adalah bagaimana kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat berfungsi untuk menciptakan generasi masa depan yang berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari ketiga pertanyaan itu, maka kami akan menyusun tindakan-tindakan dan penyelidikan yang perlu kami lakukan sehingga nanti bisa
terjawab atau bisa diaplikasikan untuk menggali mimpi yang kami susun. Yang pertama adalah membuat daftar keterampilan baru yang dikuasai setelah mewujudkan murid yang adaptif, berdaya saing, berprestasi, yang dapat mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Jadi kami menyusun itu. Yang berikutnya melakukan kegiatan pembiasaan yang dapat mewujudkan murid yang adaptif, berdaya saing, berprestasi, yang dapat mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya mengembangkan model lingkungan. Iya, sebenarnya mengembangkan model lingkungan belajar yang holistik. Sebenarnya itu mengembangkan pembelajaran yang holistik, ya. Jadi inovatif dan mendukung pengembangan keterampilan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, serta elemen serta juga ruang belajar yang fleksibel, fasilitas yang mendukung kreativitas anak-anak, dan juga program yang memfasilitasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila, dan mencari informasi mengenai teknologi dan inovasi terbaru dalam pendidikan yang dapat meningkatkan kemampuan adaptif dan daya saing peserta didik atau murid. Yang berikut adalah merancang implementasi yang mencakup pelatihan bagi guru dan terintegrasi alat teknologi dalam kurikulum. Yang berikut merancang dan mengimplementasikan program kolaboratif antara sekolah, keluarga, masyarakat yang ada di lingkungan sekitar sekolah otomatis dalam mendukung pengembangan karakter dan keterampilan murid. Dan setelah itu diadakan pertemuan rutin dalam kegiatan bersama untuk memperkuat sinergi dan dukungan terhadap murid yang kita tuntun. Yang berikutnya, jabarkan tentang rencana atau desain. Ada dua pertanyaan yang kami rumuskan di sini. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana fasilitas dan sumber daya di sekolah dapat diatur dan diprioritaskan untuk mendukung pembelajaran yang adaptif, berdaya saing, serta memfasilitasi aktivitas yang menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Yang pertanyaan yang kedua, apa model pelatihan dan pengembangan profesional yang diperlukan untuk guru agar mereka dapat mengimplementasikan strategi pembelajaran yang mendukung perkembangan karakter dan keterampilan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Daftar tindakan yang kami temukan ada 3 ya untuk dalam perencanaan kegiatan ini. Yang pertama adalah mempertajam kegiatan yang baik dan bermakna yang telah dilaksanakan di sekolah. Yang berikut melaksanakan refleksi dan evaluasi fasilitas sekolah dalam hal ini dan sumber daya sekolah untuk mendukung pembelajaran adaptif dan berdaya saing. Di SMA 2 tidak henti-hentinya kita selalu ada refleksi ya. Berarti ini ditambah lagi hari ini kalau begitu. Cocok ya Bapak Ibu? Dari hati? Hati. Yang senyum-senyum mesti tidak. Ketawa aja nggak apa-apa. Baik, yang terakhir merancang dan melaksanakan pelatihan untuk guru yang fokus pada teknik pembelajaran, murid yang adaptif, berdaya saing, berprestasi, dan dapat mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Itu tentang jabarkan rencana. Dan yang berikutnya adalah atur eksekusi. Nah ini yang paling seru dan ini sering menjadi persoalan tersendiri bagi kita, dan ini nanti kalau kita bisa menemukan tantangan-tantangan yang besar di sini, kami juga harapan dari Bapak Ibu yang hadir untuk memberikan hal-hal yang baik atau masukan yang baik tentang atur eksekusi. Karena apapun yang kita rancangkan, jika kita sudah mempersiapkan, ada saja juga yang menjadi kendala ya. Pertanyaan yang pertama yang kami temukan di sini, dan bagaimana cara memastikan semua pihak tetap berkomitmen untuk mewujudkan murid yang adaptif, berdaya saing, berprestasi,
yang dapat mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Ini di ujung dunia pun kalau aku temukan di sini saya puji syukur 7 kali. Kalau ada. Tapi semoga kita bisa membentuknya. Ada amin? Tidak ada orang di sini. Baik, yang kedua adalah siapa yang bertanggung jawab atas masing-masing bagian dari rencana yang telah dibuat untuk mewujudkan murid yang adaptif, berdaya saing, berprestasi, yang dapat mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Daftar tindakan yang kami temukan ada 4. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi kebutuhan serta pandangan dari semua warga sekolah. Sering-sering kita mengadakan rapat biar makan terus. Yang kedua adalah memastikan SOP yang telah disusun dapat berjalan dengan baik. Ya, ini tugasnya yang selalu setiap hari ini saya selalu melihat Bu Dwi kesana kemarin itu luar biasa. Ya, untuk memastikan ini bisa berjalan dengan baik. Sampainya di atas lantai 2 dan setelah itu nanti kita semua bergerak. Ya memang kita grup penggerak ya. Belum ya? Baru calon. Ya, OTW. Yang ketiga adalah berkolaborasi dengan semua warga sekolah dalam membudayakan profil pelajar Pancasila, dan ini kita sudah melakukan ini, semoga ini terus tertanam dalam kehidupan kita di warga sekolah SMA Negeri 2. Ini harapan kami di sini ini adalah bukan hanya guru saja yang melakukan P5 tersebut, tetapi semua. Ini hanya cuma tambahan saja, ini mungkin pengalaman. Jadi karena ada anak saya yang sekolah di swasta, dan saya mendengar cerita dari guru, bukan guru, taman, ya, yang pengerja di taman atau yang bersih-bersih sekolah itu, dan dia mengatakan saya guru di bagian taman. Nah, jadi bagaimana budaya saya guru di bagian kebersihan. Jadi semua warga sekolah itu merasa dirinya guru, bukan serabutan. Nah, jadi ini yang harapan saya sebenarnya, ini yang tertanam dalam setiap pribadi kita ya. Jadi bagaimana kita menerapkan hal seperti ini, dan setelah saya mendengar itu saya langsung tersentak. Oh, selama ini apakah ada di tempat saya mengajar atau tidak ya? Mungkin sudah ada bagi kita semua, tapi masih belum merata. Yang terakhir adalah melakukan monitoring, refleksi, evaluasi, dan ini sudah bagian makanan sehari-hari SMA 2 Klaten, tidak perlu dipertanyakan lagi. Terima kasih, itu saja yang menjadi presentasi kami tentang Bagja ini. Saya serahkan kembali kepada Pak Yusuf untuk nanti apa dukungan bentuk apapun yang dapatkan dari Bapak dan Ibu guru yang hadir di tempat ini. Mohon izin Bapak Ibu semuanya untuk melanjutkan diskusi pada hari ini. Izinkan kami bertiga untuk mempresentasikan visi dan prakarsa perubahan yang kami diskusikan untuk kegiatan hari ini. Izin memperkenalkan Bapak Ibu, kami CGP Angkatan 11 SMA Negeri 2 Klaten. Yang pertama Bapak Saroni Harefa dengan pengajar praktik Ibu Syahda Maulana Sari. Kemudian yang kedua saya Briliantoro Yusuf Erfanda dengan pengajar praktik Ibu Eni Tarbiatun. Kemudian yang ketiga Bapak Satria Arif Pratama dengan pengajar praktik Bapak Tri Suhandono. Di sini kami akan mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan. Ada 3 alur yang kita lakukan. Yang pertama adalah merumuskan visi yang ingin dicapai. Kemudian langkah yang kedua adalah melakukan prakarsa perubahan. Yang ketiga adalah menggunakan metode Bagja, Bapak Ibu. Jadi yang kami lakukan adalah membuat pertanyaan, mengambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur atau eksekusi. Visi dan prakarsa perubahan
Secara garis besar, pengertian visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Visi ini berisi pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendiri atau perumus visi. Kemudian prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya-upaya untuk bisa mencapai visi yang telah dirumuskan. Visi SMA Negeri 2 Klaten, bahwasanya SMA Negeri 2 Klaten memiliki visi terwujudnya lulusan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berprestasi, adaptif, berdaya saing global, berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana, berakar pada budaya bangsa Indonesia. Terwujudnya visi SMA Negeri 2 Klaten ini disingkat supaya mudah diingat oleh semuanya, bahwasanya terwujudnya lulusan beribu asa swaliba berbudi. Bapak Ibu guru semuanya, mohon izin kami bertiga memiliki visi yang telah kami rumuskan selama pembelajaran CGP Angkatan 11. Jadi kami ada 3 visi Bapak Ibu. Yang pertama, visi saya adalah menuntun murid mengembangkan kecerdasan, kreativitas, karakter, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan di masa depan dengan percaya diri dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Oke, terima kasih. Saya melanjutkan membacakan visi yang sudah saya susun juga pada pendidikan guru penggerak yang sudah kami lalui, yaitu terwujudnya generasi yang berkarakter, berprestasi, dan berdaya saing global dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk membentuk pemimpin-pemimpin masa depan yang inovatif, kreatif, dan berintegritas. Iya, dari saya juga bercita-cita atau bermimpi menyatakan menuntun murid berprestasi, cerdas, penuh kasih, dan siap melayani sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi dari ketiga visi kami ini, maka kami akan menyatukan persepsi kami mengambil kesimpulan dengan visi bersama kami. Ya, jadi melalui kegiatan kolaborasi dan diskusi, kami bertiga menyepakati dengan melihat visi SMA Negeri 2 Klaten dan visi kami bertiga tadi, Bapak Ibu, kami menyepakati bahwasanya visi yang kami usung adalah terwujudnya generasi masa depan yang adaptif, berdaya saing, berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Terima kasih Bapak Sumanto, Bu Dianita, Bu Dwi, dan Bu Dian Ciptal atas pemantapannya. Di sini kami ingin menyampaikan Bapak Ibu
pengajar praktik, apakah ada yang ingin disampaikan Bu kepada kami mengenai visi misi dan prakarsa perubahan yang sudah kami diskusikan? Monggo Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak calon guru penggerak. Sebelum kami menyampaikan referensi kami, saya tanya dulu, untuk diskusinya ini sudah selesai atau belum? Sudah disimpulkan? Menunggu dari masukan dari PP mungkin ada. Ini kita mau mengambil kesimpulan ini. Atau kami kesimpulkan dulu atau bagaimana? Disimpulkan dulu terus kami baru penguatan. Sifatnya mereka. Mohon izin melanjutkan kegiatan diskusi pada hari ini, Bapak Ibu semua. Kita memasuki acara yang terakhir, bahwasanya menyimpulkan kegiatan diskusi prakarsa perubahan dari yang setelah kita lalui tentang cita-cita untuk murid. Di sini kami menyimpulkan bahwasanya divisi kami bersama, kami ingin mengangkat bahwasanya terwujudnya generasi masa depan yang adaptif, berdaya saing, berprestasi, berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana, berakar pada budaya bangsa Indonesia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang kami simpulkan, Bapak Ibu. Ini kami ambil juga dari beberapa pokok-pokok yang disampaikan melalui diskusi di Padlet tadi, bahwasanya ada beberapa hal yang disebutkan juga. Jadi kami tambahkan di visi bersama kami. Apakah semua peserta diskusi setuju dengan kalimat visi yang kami simpulkan tadi, Bapak Ibu? Yang
Oh, gitu. Sebentar ya. Kami harus berkoordinasi semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Kita tambahkan apa Pak Yusuf? Maksudnya tadi itu merumuskan visi SMA 2 masih relevan dengan kalimat yang baru tadi atau yang ini yang mungkin? Iya, makanya sebenarnya kan tadi impian sekolah. Iya. Impian sekolah berarti menuju ke visi sekolah. Iya. Apakah visi sekolah yang sebenarnya sudah sesuai. Ya udah. Itu apa ini nggak ada perubahan? Ini kan bukan Sebenarnya nggak ada perubahan lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi setelah kami berdiskusi dan berkoordinasi, kesimpulan yang kami ambil bahwasanya memang visi sekolah itu cukup relevan dengan visi dari 3 guru penggerak yang berada di depan ini ya. Jadi kami setuju dengan visi sekolah bahwasanya sekolah memiliki visi terwujudnya lulusan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berprestasi, adaptif, berdaya saing global, berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana, berakar pada budaya bangsa Indonesia atau biasa disebut juga dengan terwujudnya lulusan beribu asa swalibah berbudi. Itu cukup relevan dengan apa yang sudah kita bicarakan tadi, visi kami yang sudah kami susun, kemudian digabungkan dengan kalimat rumpang yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru yang sudah dibacakan juga oleh Bapak Saronia. Kemudian kami simpulkan bahwasanya memang visi sekolah ini masih relevan dengan apa yang ingin kami capai bersama sebagai guru penggerak sekaligus sekolah penggerak di era modern ini. Itu kayaknya ada itu baru berprestasi soalnya beribu asa itu AA-nya tuh. Balik berarti Bu. Oke, mohon maaf berarti kami tadi salah membaca. Kalau DP kan nggak ada salah, ada salah ya? Apa benar dan benar? Benar dan benar. Kalau ada pisnya belakang kok kelihatannya Beribu asa swalibah berbudi. Sebenarnya ini akronim gitu Pak Ibu BP dari kalimat lulusan beriman dan bertakwa itu tadi. Itu mungkin kesimpulan dari kami. Nanti selanjutnya akan kami kembalikan kepada moderator terkait dengan prakata kembali dari penguatan dari Bapak Ibu BP. Monggo. Bapak Ibu, demikian kesimpulan yang sudah kami sampaikan bahwasanya visi sekolah SMA Negeri 2 Klaten sangat relevan untuk kita saat ini. Tinggal bagaimana kita melaksanakan untuk menuju visi kita tersebut. Jadi, Pak, untuk penguatan dari BP di sini atau mungkin Pak? Di sini, J. Berarti untuk berikutnya kami berikan kepada pengajar praktik untuk penguatan yang akan diberikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Klaten, yang dalam hal ini diwakili oleh semua unsur manajemen. Terima kasih Ibu, di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa bisa bersamai kami. Yang kami hormati juga Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan yang diundang pada kegiatan siang hari ini, dan juga kepada calon guru penggerak angkatan 11 Pak Yusuf, Pak Roni, dan Pak Satria. Diskusi pada siang hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nanti kurang dari 2 jam ya. Kita mulai tadi sekitar jam 12.40. Dan mohon maaf nanti setelah kegiatan presentasi atau diseminasi nanti kita masih ada kegiatan pendampingan individu dengan masing-masing guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin saya tidak banyak, nanti yang mungkin lebih detail akan disampaikan oleh Pak Tri. Yang pertama tadi tentang puisi ya. Puisi tadi walaupun ada sedikit insiden. Terima kasih Bu, sudah dimaafkan. Mudah-mudahan tetap menginspirasi kita nggih, karena puisi yang sangat luar biasa. Kalau kita bacakan dengan sahdu atau kita dalam keheningan kadang bisa meneteskan air mata. Yang kedua untuk visi tadi sudah disampaikan oleh Bu Sahda bahwa kegiatan siang hari ini tidak harus merubah visi nggih Bapak Ibu. Ini visi yang sudah dibuat oleh calon guru penggerak angkatan 11. Kalau memang masih relevan bisa dilanjutkan. Yang berikutnya dari visi semoga bisa menambah kita untuk tetap lebih semangat ya, semangat. Dan juga yang kedua ada gerakan hati untuk bisa mewujudkan visi tersebut. Yang ketiga dengan kolaborasi, nggak mungkin kita bisa sendiri. Yang berikutnya Bapak Ibu untuk kegiatan pada siang hari ini, semoga dengan presentasi dari Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 ini, semoga bisa menambah kinerja terutama Bapak Ibu CGP untuk semoga berdampak pada satuan pendidikan di SMA Negeri 2 Klaten, yang notabene kita sudah tahu bahwa SMA 2 Klaten adalah salah satu sekolah penggerak pertama Ibu. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, sebenarnya Bapak-bapak calon guru penggerak itu sudah melaksanakan semua, tetapi kadang perlu legalitas mungkin dari administrasinya, yang mungkin kadang yang masih muda nih Bapak Ibu. Nanti mohon dari kami pribadi juga banyak belajar di SMA Negeri 2 Klaten ini. Yang kedua dengan harapan nanti seperti slogan guru penggerak, ini kan sudah tergerak nih Bapak-bapak bertiga, nanti semoga ke depan bisa bergerak dan juga menggerakkan. Dan saya berpesan, meskipun bapak-bapak masih junior ya, merasa masih junior gitu. Perasaannya masih junior, saya berpesan berbuat meskipun sedikit ya bapak-bapak, jadi tidak harus banyak ya, berbuat sedikit dan juga nanti bisa ditularkan ya, atau setelah tergerak nanti bisa menggerakkan kepada semua warga di SMA Negeri 2 Klaten. Sekali lagi dari kami nanti yang lebih detail mungkin akan disampaikan oleh Pak Tri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak, di tengah kesibukan Bapak Ibu bisa membersamai kami bersama CGP Angkatan 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pas kelelep dia Pak. Itu yang kami sampaikan. Yang berikutnya, terima kasih buat tanggapan-tanggapan dan masukan-masukan yang sudah disampaikan oleh
Bapak pengajar praktek baik. Ini kami sudah menulisnya dan kami akan masukkan nanti di notulen. Yang berikutnya saya hanya cuman menegaskan saja di sini bahwa apa yang kami lakukan tadi itu adalah bukan merubah visi misi SMA 2, tetapi untuk mewujudkan visi misi salah satu jalannya, ya. Jadi salah satu jalannya melalui tadi apa yang sudah kami paparkan melalui Bagja tadi. Jadi salah satu jalannya sehingga kita bisa bersama-sama untuk menciptakan sekolah yang baik dan nyaman dan siswa boleh merdeka semerdeka-merdekanya. Tidur ya boleh, ya jingkrat-jingkrat ya boleh, ya. Jadi boleh semuanya. Jadi terima kasih dari Bapak Ibu yang sudah mendapatkan linknya. Terima kasih Bu Dianita. Pertama adalah perumusan visi dan prakarsa perubahan. Visi di sekolah masih relevan, itu peristiwanya. Perasaannya bagaimana Bu hari ini? Ngantuk, senang, karena kita suka dunia terbalik-terbalik. Yang penting ya menghibur ya. Pembelajaran apa yang didapatkan tolong untuk hari ini dalam fase ini, dan terus penerapannya bisa kita lakukan. Mungkin penerapannya besok saya calon kepala sekolah, calon pengawas. Ya monggo. Ini yang baru masuk mungkin masih diketik. Kita akan menunggu beberapa saat sebelum kita akan menutup untuk membacakan refleksi dari Bapak dan Ibu guru yang sudah mendapatkan link. Saya tak kasih lupa. Itu dikasih hati, itu tambah hati nanti jadi 2 hati. Setelah itu tambah 3 lagi jadi 3 hati. Setelah itu nanti kalau udah 2 dia bilang hati-hati, jaga hati. Keempat nggak ada. Maksimal berapa hati? Ya, terima kasih Pak Sumanto. Ini peristiwa visi dan prakarsa perubahan. Terus terima kasih Bu Happy. Kita tunggu perasaannya aja di sini, perumusan visi dan prakarsa perubahan. Terima kasih. Ya, Bu Dianita, benar. Tak kasih hati dulu. Ya. Terhibur, bahagia karena mendapatkan wacana baru dari CGP hebat angkatan 11. Yes. Ya, terima kasih. Iya, Pak Sumanto, terima kasih. Saya lihat perasaannya apa ini. Perasaan saya sangat happy karena diskusi berjalan dengan baik, santai dan kocak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang ini yang kita inginkan kan, supaya kita tidak tegang-tegang. Oke, terima kasih. Mana dia? Dari Bu Happy menyenangkan, inspiratif. Dari Bu Aul CGP 12. benar. Terima kasih. Senang mendapatkan ilmu baru. Pak Selamat senang dan menambah wawasan alur proses CGP. Terus Bu Janti membersamai guru-guru hebat sangat menginspirasi. Sukseskan langkah selanjutnya, tambah ilmu dan tambah lemu. Tidak ya Bu ya? Terima kasih. Ya. Tambah
tambah ilmu ya tambah lembut ya tidak. Tambah ilmu aja. Kemudian serta puisi yang sangat menghibur dan menyenangkan. Mohon maaf Bu, perutku sakit kalau aku ingat. Itu Pak Roni mau mewakili kelas 2. Nanti puisi di bulan bahasa ya. Oh iya, betul. Dibuka. Dari Bapak Saronia Harifah. Kebetulan dia bersedia di kesiswaan Sumatera. Ini kita dijadikan jadi apalah terserah ya. Pembelajaran yang mendapatkan ilmu tentang tahapan visi perumusan visi. Pak Sumanto, dari diskusi hari ini kita mendapatkan pelajaran bagaimana merumuskan visi sekolah dari Bu Dianita yang selalu cantik di segala tempat. Perumusan visi melalui beberapa tahapan yang kompleks, tetapi tahapan tersebut harus dilewati sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan. Terima kasih sudah semakin mendalam menusuk hati. Oke, Pak Selamat. Hasil dari pembelajaran ini visi sekolah sudah sesuai dan relevan. Terima kasih. Ya, dari Bu Happy mendapatkan ilmu tahapan rumusan visi sekolah, dari Bu Janti merumuskan visi sekolah melalui proses tahapan yang kita lalui menyenangkan. Terima kasih. Ya, penerapan dari Pak Sumanto, jangan ikut saya ya Pak. Semoga visi bisa dilaksanakan ke depan dengan baik. Oke, ini selalu dikasih hati Pak Rio. Oh, nanti semua pecah hatinya bagaimana? Ya, Pak Selamat berharap terus konsisten dan terus berkembang. Berkembang apanya Pak? Dikembangnya. Ya, dikembangkan ya. Ya baik, nanti saya akan menanam pohon di samping sekolah ya Pak, biar bersama kita bertumbuh ya. Bu Harjanti, proses mereview visi sekolah adalah setiap tahun. Oh ya, ini salah satu juga bagus ya ini ya Bu, ini kami di SMA 2 bahwa setiap tahun itu kita selalu mereview visi misi sekolah sampai terbentuknya tadi ya Swaliba ya, berbunyi tadi itu terbentuknya lulusnya Swaliba. Oh, aku sudah mulai grogi ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu, sebenarnya ini saya sudah lapar. Jadi bukan dalam arti ini sangat jujur ya. Mau jajak ragel. Iya, ayo sudah kedinginan dari latihan obade. Ya. Jadi mohon maaf, ada lagi yang sudah mengetik, masih banyak yang sudah mengetik. Karena kegiatan tadi kita awali dengan doa, maka kegiatan pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian kegiatan diskusi pada siang hari ini sudah berjalan dengan lancar. Kita sudah melewati rumusan kalimat rumpang dan melihat visi perubahan. Kita juga sudah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, dan kita juga sudah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 2 Klaten yang sudah sangat antusias sekali mengikuti jalannya diskusi pada hari ini, sehingga pada siang hari ini dapat kita simpulkan bahwa untuk visi SMA Negeri 2 Klaten tetap terwujudnya lulusan
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, adaptif, berprestasi, berdaya saing global, berwawasan lingkungan, dan mitigasi bencana, berakar pada budaya bangsa Indonesia, dengan singkatan terwujudnya lulusan beribu asa, swaliba berbudi. Bapak-bapak calon guru penggerak angkatan 11 yang hebat dan luar biasa, monggo kita bersama-sama berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMA 2 Klaten untuk mewujudkan visi sekolah ini. Akhir kata, saya selaku pembawa acara, apabila dalam kegiatan hari ini banyak kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya kami mengambil kesimpulan dari berbagai masukan dan dukungan, dan bahkan juga beberapa penguatan-penguatan dari teman-teman guru-guru dan juga dari pengajar praktek baik kami. Maka kesimpulannya adalah visi misi SMA Negeri 2 Klaten masih ideal dan masih sangat dibutuhkan saat ini, sehingga kami tetap mengatakan bahwa visi misi SMA Negeri 2 Klaten adalah terwujudnya lulusan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, adaptif, berprestasi, berdaya saing global, berwawasan lingkungan, dan mitigasi bencana, berakar pada budaya bangsa Indonesia. Yang disikat dengan mudah dihafal adalah terwujudnya lulusan beribu asa, swaliba berbudi. Terima kasih. Salam guru penggerak